2 bab ke-44. Nara dan Budhe, Sri dan yang lainnya segera pergi ke stasiun diantar oleh ayah Arya. Nak, nanti hati-hati di sana. Jangan aneh-aneh ya, ujar ayah Aryanya. Iya ya, aku gak akan aneh-aneh, ujarnya. Di dalam hati Arya mencoba bicara dengan harimau yang menjaga Nara. Jaga Nara dengan baik-baik, ujar Arya dalam hatinya. Seolah mengerti dengan kata-kata dari Arya, harimau itu mengamung di samping Nara. Budhe Sri sampai bergidik ngeri mendengarnya. Ayo kita berangkat, ujarnya. Mereka segera masuk ke dalam kereta yang sudah datang. Nanti naik gunung apa, Mas? Tanya Nara duduk di sebelah Masnya. Gunung Arjuno, kenapa nggak jadi ikut? Ujar Putra. Ikut dong, ujarnya. Kirain Mas kamu nyerah, ujar Putra. Gak akan ada kata nyerah di hidup Nara, jawabnya. Putra tertawa dengan jawaban Nara itu. Dia segera mencubit pipi Nara karena gemas. Aduh, Mas sakit, ujar Nara. Habisnya abang gemes, ujarnya. Sedangkan Budhe Sri yang melihat mereka berdua tersenyum. Bu, aku tahu yang maksud di pikiran ibu dengan mengajak Nara ikut, ujar suaminya. Kenapa sih, Mas? Jika berhasil kan aku bisa punya putri, Mas, jawab istrinya. Tapi jangan dipaksa, biarkan mereka sendiri, ujarnya. Iya, aku tahu itu, Mas, jawab Sri. Tapi tadi saat kita berpisah dengan Mas Arya, aku seperti mendengar suara aumam harimau deh, ujar suaminya. Ya, Mas, aku juga dengar. Itu hewan yang jaga Nara. Dia dipamiti Mas Arya untuk menjaga Nara. Sepertinya harimau itu juga sangat menghormati Mas Arya, ujar Sri. Maksudmu, Nara ada yang jaga begitu? Sejak kapan? Ujarnya. Mereka baru bertemu, dan sepertinya dia sudah menunggu Nara sangat lama sekali, ujar Sri. Kamu jangan aneh-aneh. Apa tidak bisa dihilangkan saja? Ujar suaminya berbisik. Tidak bisa. Dia sepertinya sudah menyatu dengan Nara. Tapi ada yang aneh, Mas. Seolah mereka sudah sangat dekat. Aku pernah melihat banyak kasus seperti ini, tapi ini beda sekali, ujarnya. Beda kenapa? Tanya suaminya. Ya beda. Harimau itu seperti sudah menunggu lama sekali Nara, ujarnya. Mungkin dulu pemilik harimaunya mukanya mirip dengan Nara, ujarnya. Bisa jadi, Mas. Tapi dia tidak mungkin dulu pemilik harimaunya mukanya mirip dengan Nara, ujarnya. Bisa jadi, Mas. Tapi dia tidak akan mengganggu kita manusia, ujarnya. Bagus jika dia tidak mengganggu kita, jawab suaminya. Setelah setengah jam mereka sudah sampai di Solo. Ayo ke parkiran, Nak, dan pulang, ujar Budhe Sri. Budhe, aku mau makan sate buntel, ujar Nara. Nanti Mas antarkan, ujarnya. Baiklah, jawab Nara dengan senang. Mereka segera pergi dulu ke rumah mengantarkan orang tua dulu ke rumah, dan setelahnya Putra segera mengajak Nara makan ke warung langganan mereka. Mau makan sate saja, mau makan apa lagi? Mumpung di Solo, ujarnya. Ini aja dulu, Mas. Nanti malam kita beli susu, ujarnya. Baiklah, ayo kita makan, ujar Putra. Mereka makan di warung sate. Nara memilih tempat yang agak jauh dari tempat asap. Putra memesankan makanan untuk adiknya. Setelahnya mereka mengobrol, dan saat mereka mengobrol ada wanita dengan pakaian super mini mendekat. Mas Putra, lama tidak jumpa, ujarnya. Putra memutar malas bertemu dengannya. Dia adalah adik dari mantannya yang tiba-tiba meninggal itu. Baik, maaf
sebelumnya bisa jangan ganggu kami, ujar Putra. Mendengar penolakan dari Putra membuat perempuan itu mengeluarkan aura yang sangat hitam pekat. Nara dan Putra tiba-tiba merinding. Tapi setelahnya perempuan itu jatuh sendiri seperti ada yang menyerangnya. Perempuan itu menatap harimau besar berdiri di depannya dengan marah. Dia segera saja berdiri dan berlari meninggalkan meja Putra. Mas, dia kenapa? Aneh sekali. Seperti ketakutan seperti itu, ujarnya. Mas juga tidak tahu, Nak, ujarnya. Siapa dia, Mas? Tanya Nara meminum pesanannya yang sudah datang. Entahlah, Mas, lupa siapa dia, ujar Putra berbohong. Dia tidak mau mengingat-ingat hal jelek seperti itu. Sedangkan perempuan tadi masuk ke mobil dengan ketakutan. Siapa harimau itu? Kenapa bisa menjaga perempuan itu dan Mas Putra? Ujarnya heran. Dia adalah adik tiri dari pacar Putra. Dia dan ibunya yang sudah menjadikan tumbal mantan pacar Putra, yaitu kakaknya sendiri. Dan dia juga yang sudah menyuruh hantu untuk mengganggu Mas Putra selama ini. Tapi sudah berbulan-bulan tidak ada kabar dengan hantu yang dia kirim ke Mas Putra. Dia segera pergi dari warung itu dan menuju ke tempat ibunya. Dia akan minta bantuan agar Mas Putra bisa menjadi suaminya. Mas Putra kaya raya dan dari keluarga terpandang. Namanya juga akan baik jika bisa menjadi istrinya. Sedangkan di warung sate, Nara makan dengan lahapnya. Makan dipuas-puasin, kita akan berangkat tengah malam naik kereta, ujar Putra. Iya, Mah. Nanti setelah ini aku mau tidur aja dulu, ujar Nara. Ya, tidur dulu. Nanti setelahnya kita beli susu dan lanjut ke stasiun, ujar Putra. Siap, Mas, jawab Nara. Perempuan yang mengganggu Nara dan Putra tiba di rumahnya. Dia segera bicara dengan ibunya di sana. Kita tidak bisa melawannya, ujar ibunya tiba-tiba. Kenapa, Bu? Percuma kita menumbalkan wanita itu, ujar anaknya. Dia dilindungi oleh makhluk yang lebih kuat dari punya kita. Dan lagi dia juga dilindungi oleh doa dari seseorang, ujarnya. Tapi aku maunya dia, Bu. Aku mau kaya raya, ujar putrinya. Kita bisa cari orang lain, tapi bukan dia, ujar ibunya. Setelah dari warung sate mereka mampir beli es krim. Segar esnya, ujarnya. Kamu ini deh, kenapa nggak kenyang-kenyang, ujar Putra heran. Entahlah, dari sananya sudah begini, Mas, ujar Nara. Mereka makan dan setelahnya kembali ke rumah. Nara segera istirahat dan Putra segera pergi ke kamar ibunya. Bu, tadi aku ketemu dengan adiknya Ningsih, ujar Putra. Dia tidak mengganggu kalian, kan? Ujar ibunya. Tidak, Putra segera mengusirnya. Tapi ada hal yang aneh sekali, Bu. Dia tadi seperti ketakutan sampai jatuh di depan kita, ujar Putra. Ya biarkan saja. Dia kan agak-agak nak. Sudah kalian gak akan diganggu oleh mereka lagi, ujar ibunya lega. Ya, Bu, ujar Putra. Sri tersenyum. Dia bisa tenang karena sepertinya harimau itu juga melindungi putranya. S2 bab ke-45. Malam hari pun tiba. Putra dan Nara sudah berada di stasiun lagi. Mereka sedang menunggu rombongan yang lain. Putra, ujar temannya. Hai Rio, mana yang lain? Ujarnya. Mereka ada di belakang. Ada yang ke toilet dan beli roti, ujarnya. Jadi ini adik lo yang mau ikut, ujar Rio kepada Putra. Ya, kenalkan ini adik gue, Nara namanya, ujarnya. Halo Kak, namaku Nara, ujarnya. Halo juga Dek, nama Mas Rio. Panggil Mas Rio aja, ujarnya. Iya Mas Rio, ujarnya.
Cewek lo jadi ikut kan? Ujar Putra. Jadi kok? Dia juga ajak temannya juga. Jadi nanti 3 perempuannya. Jawabnya. Iya. Ujarnya. Para rombongan yang lain mulai datang dan segera menghampiri Putra dan Rio. Mereka saling berkenalan. Nanti jika sudah sampai di sana, ada yang berubah pikiran bilang aja. Nanti kita akan tinggal kalian di mes yang ada di desa bawah. Ujar teman Putra. Ya. Jawabnya. Mereka segera pergi saat kereta sudah sampai. Putra duduk di samping Nara. Seperti biasa Nara akan tidur walaupun suasananya ramai sekalipun. Dia tidur di pundak Mas putranya. Dia tidak terganggu sama sekali dengan suasananya. Mas ya Putra, aku mau tanya. Ujar Damar temannya. Iya ada apa? Tanyanya ke temannya. Ini adik lo tahu jika ada yang jaga. Ujar Damar. Siapa yang jaga? Aku tidak mengerti maksudmu. Ujarnya. Temannya itu menghelakan nafasnya. Temannya ini memang agak lemot diajak bicara beginian. Maksud Mas Damar itu ada yang jaga adik Mas, tapi tidak terlihat. Ujar Rio. Benarkah? Tapi kenapa ibuku tidak bilang apa-apa? Ujarnya. Berarti Bunda Sri sudah tahu tapi dia diam saja. Kemungkinan penjaga Nara ini baik dan tidak mengganggu. Ujar Damar. Emang apa yang jaga Mas? Ujar Rio penasaran. Harimau Jawa besar sekali. Ujarnya. Wow, hebat sekali Nara bisa punya hewan seperti itu. Ujar Rio kagum. Kekuatannya tidak usah diragukan lagi. Ujar Damar. Apa sekarang dia ada di sini? Ujar Putra bertanya. Ya, dia ada di depan kakimu dan Nara. Ujarnya. Putra segera melihat ke arah kakinya, begitu juga Rio. Tidakkan kalian melihatnya? Ujar Damar. Kita kan penasaran. Ujar Rio. Apa Nara belum tahu? Ujar Damar bertanya. Sepertinya dia tidak tahu. Biarkan saja dia tidak tahu. Ujar Putra. Ya, sepertinya itu lebih baik. Ujarnya. Waktu pun berlalu mereka semua sudah sampai di Surabaya. Mereka segera berganti mobil dan pergi dari sana. Nara sangat senang sekali karena dia akan naik gunung. Jangan senyum terus deh. Lapar gak? Mau makan dulu? Ujar Putra bertanya. Makan apa? Tanya Nara. Ya kita mampir beli makan dulu saja. Ujar Putra. Mereka pun berhenti untuk makan di sana. Nara segera bergabung dengan para wanita di rombongan itu. Mbak namanya siapa? Tanya Nara. Dewi deh. Dan ini Rika. Ujar Dewi. Namaku Nara Mbak Salam kenal ya? Ujar Nara dengan tersenyum. Mereka sepertinya cocok dengan Nara. Mereka saling mengobrol satu sama lain. Putra dan yang lainnya heran melihatnya. Itu anak kenapa langsung bisa akrab begitu? Ujar Rio heran. Jangan heran dengan Nara. Dia itu emang anaknya begitu. Nanti selama kita naik jangan heran dengan sifat random Nara ya. Ujar Putra. Serandom apa memangnya anaknya? Ujar Damar heran. Random sekali pokoknya. Kalian lihat saja nanti. Ujarnya. Mereka hanya penasaran dengan apa yang diutarakan dengan temannya ini. Sore hari mereka baru sampai di desa terdekat dengan gunung itu. Mereka akan menginap di sana 1 hari dan setelahnya pagi besok mereka akan mulai naik. Kita istirahat di base camp ini dulu. Kalian istirahat saja nanti agar besok pagi bisa fit. Ujar Damar. Iya. Jawab semuanya. Rombongan Damar dan yang lainnya beranggotakan 10 orang. Mereka segera pergi ke dalam dan tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan. Mbak nanti
nanti jika di puncak kita satu tendakan? Ujar Nara bertanya. Iya, mereka sudah siapkan kita tenda kecil untuk kita bertiga. Jawabnya. Mbak, aku akan download drakor nanti kita nonton di tenda. Ujar Nara dengan semangat. Kamu bawa laptop? Ujar mereka berdua kaget. Iya dong, bentar aku cas dulu baterainya. Ujarnya. Tapi kan laptop hanya bisa dipakai beberapa jam saja, Dek. Gak usah. Ujar Dewi. Santai, Mbak. Aku bawa 5 power band dan udah terisi full semua. Ujarnya. Dewi dan Rika hanya bengong saja. Mungkin hanya Nara yang naik gunung bawa power bank sampai 5 dan bawa laptop juga. Kamu ini memang semangat sekali ya, Dek. Apa tidak berat nanti bawanya? Ujar Dewi. Tenang saja, Mbak. Yang 3 aku titipkan Mas Putra. Ujar Nara tertawa. Mereka hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Sebelum tidur mereka menata barang mereka kembali untuk dibawa ke puncak. Lagi-lagi mereka dikagetkan dengan bawaan Nara di tasnya. Deh, ini kenapa ada kimchi segala? Ujar mereka kaget. Ah, aku beli kemarin. Ada ramen? Kimchi nanti kita buat ramen di atas sana. Ujar Nara tertawa. Kenapa gak sekalian bawa topoki deh? Ujar Rika bercanda. Ada kak, bentar sepertinya ada di tasnya Mas Putra. Ujar Nara. Mereka lagi-lagi terbengong dengan sifat Nara itu. Sedangkan Putra dan yang lainnya juga menata kembali tasnya. Ada baju yang sengaja mereka tinggal di base camp untuk ganti saat mereka pulang. Putra, tas lo kenapa masih penuh seperti itu? Ujarnya. Barang-barang bocil ini, entah apa yang dimasukkan kemarin. Ujar Putra heran. Karena penasaran mereka membukanya, di dalam tas Putra ada catok rambut yang tidak pakai kabel, ada juga powerband 3. Ada banyak camilan dan makanan asing yang mereka tidak pernah makan. Benar apa kata lo, Putra? Nara random sekali anaknya. Kenapa bawa catokan di gunung? Ujar Rio heran. Kemarin mau bawa roll rambut juga, tapi aku kembalikan ke dalam laci. Dan masih banyak lagi. Ujar Putra tertawa. Sedangkan Lingga dan yang lainnya sudah sampai di Jakarta pagi hari. Seharian mereka istirahat di rumah masing-masing. Nana masih ikut ke rumah Lingga karena di rumah papi dan maminya masih sepi. Mereka tidak tahu jika kedua orang tua mereka sudah sampai dari kemarin. Tapi mereka tidak menyusul anaknya karena tahu mereka pasti capek karena perjalanan jauh. S2 bab ke-46.